Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Resort Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Terima kasih Pak Kapolres. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terima kasih. Dan yang saya hormati Direktur Utama PT Tripandu Pelita dan Kabid P2 serta Kabid Humas, serta rekan-rekan seluruh media yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu hari ini untuk menyaksikan press release terkait dengan penindakan kita selama 1 semester di 2026 ini, dan juga nanti ada satu penindakan yang di akhir 2025. Rekan-rekan media yang saya banggakan, perlu kami jelaskan bahwa khusus penindakan yang kita sampaikan hari ini adalah penindakan khusus motor besar. Jadi ini tidak sekali pemasukan, tetapi ada beberapa kali pemasukan dari mulai akhir Desember dan kemudian sampai terakhir di bulan Juli. Mungkin saya sampaikan awal dari penindakan ini, petugas mendeteksi anomali visual pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di TPS tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam terhadap 2 peti kemas tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas, ya, bukan baru, ya, bekas dalam kondisi terurai lengkap atau CKD. Kemudian juga diungkap upaya pengiriman 20 unit frame yang di depan kita ini atau rangka, kondisinya bekas, juga sepeda motor Harley Davidson dengan modus misdeclaration, di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Upaya ini, keberhasilan ini dari pelaksanaan optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif, dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang ilegal. Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan di titik masuk di Pelabuhan Tanjung Priok ini, dan kami juga telah bersinergi terkhusus dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan juga dari Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara, serta seluruh APH yang terkait di Pelabuhan Tanjung Priok ini. Sinergi sudah terbangun dengan baik, dan kita ke depan akan terus lakukan sinergi secara bersama-sama. Ini tidak hanya penindakan hari ini yang kita apresiasi, tapi sudah beberapa kali penindakan yang sudah kita sinergikan di beberapa bulan kemarin. Mungkin itu dari saya. Untuk tindak lanjutnya, ini telah dilakukan penelitian atas dokumen impornya dan telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan, dan saat ini barang ini telah kita nyatakan status barang dikuasai negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu kerugian dari masuknya barang-barang ini adalah tentu akan merusak pasar dalam negeri, yaitu industri otomotif. Sehingga kita juga menjaga negeri kita dari masuknya barang-barang ilegal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penyampaian siaran pers oleh narasumber. Selanjutnya, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Dan kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kiranya berfokus pada materi konferensi pers pada pagi hari ini. Silakan, boleh mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Selamat pagi. Saya Irfan dari Berita 1, mau bertanya pertama soal, ini kan beda dari data yang masuk impornya. Ini kalau dari data yang tercatat itu impornya apa? Kemudian nilai keseluruhan itu diperkirakan berapa? Demikian. Oke, terima kasih. Pemberitahuannya ini dalam bentuk part. Jadi ini terurai. Ini baru kita rakit beberapa hari ini ya, untuk kebutuhan press release. Jadi masuknya part dalam kondisi terurai lengkap untuk yang 5 unit ini. Kalau yang 20 ini dia tidak lengkap, jadi hanya frame, belum ada mesin dan roda atau yang lain. Untuk apa tadi nilai? Nilai kita masih belum estimasi. Sudah ada estimasi? Masih dalam perhitungan. Karena juga baru terangkainya juga baru kebutuhan saat ini. Persyaratan impor untuk barang bekas itu harus ada perizinan Kementerian Perdagangan, yaitu persetujuan impor dan laporan surveyor (PILS). Tapi kalau kondisi seperti ini sebenarnya dilarang, tidak bisa masuk. Berarti izin impornya itu part gitu atau apa, atau modusnya lah bahasanya? Itu. Pemberitahuannya secara umum part sepeda motor. Ya, tapi ternyata kedapatan Harley Davidson dan ya. Terima kasih Bapak Adang. Mohon izin kepada Bapak Kapolres apabila ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Bapak Kajari atau yang mewakili, Bapak Kabid P2 yang kami hormati, Bapak Kakabid Humas Bea dan Cukai, serta Direktur Utama Tripandu Pelita. Mohon izin pada kesempatan ini kami izin menyampaikan. Yang pertama, Polres Pelabuhan Tanjung Priok tentunya mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh dari rekan-rekan Bea dan Cukai. Ini menandakan keseriusan dalam melaksanakan kehendak nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa penindakan tindak pidana di bidang kepabeanan akan sangat berdampak pada iklim
usaha di dalam negeri. Yang kedua, tentunya dalam ranah kepolisian, kami juga bersyukur bahwa penindakan ini bisa dilakukan di sebelum keluar barang ini. Karena apabila barang ini sampai ke masyarakat, tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan, yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengungkapan ini, dan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk akan melakukan segala daya dan upaya untuk mendukung segala pengungkapan lainnya di bidang kepabeanan dan langkah-langkah lain yang dilakukan oleh rekan-rekan Bea dan Cukai sebagai wujud sinergi kami dalam melaksanakan apa yang dikehendaki rakyat dan masyarakat. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Sekian. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami silakan kepada rekan-rekan media. Ya, selamat pagi Pak. Saya Kalaus dari media cybernewsnasional.com. Yang mau saya tanyakan, barang-barang ini dikirim dari negara mana, lalu dipindai di terminal mana, ada berapa tersangkanya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini barang-barang ini berasal dari Cina, ya, diimpor dari Cina, masuk di Pelabuhan Priok di JICT. Untuk importirnya PT PAS, PAS, untuk importasi 2 unit motor Harley ini. Kemudian PT TSS untuk importasi 3 unit motor Harley Davidson yang bekasnya yang di depan kita. Kemudian PT HPM untuk importasi 20 piece rangka motor di depan yang ada di sini. Cukup? Ini administrasi, jadi sudah dilakukan penelitian, pendalaman, pelanggaran masih di administrasi, belum sampai ke tahap pidana. Tapi pendalaman sudah ada, status barangnya sudah kita tetapkan menjadi barang dikuasai negara. Demikian. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada rekan media. Ya, selamat siang. Saya Zahwa dari Kompas TV. Ingin bertanya apakah ini dari satu semester penindakan dari satu semester ini berasal dari satu perusahaan, barang-barangnya. Kalau iya, ini dari perusahaan apa saja gitu. Dan yang kedua, apa nanti tindak lanjut setelah penindakan ini? Apakah nanti akan dilelang atau dihibahkan atau akan dimusnahkan? Seperti apa? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Ini tindak lanjut diapain ya? Tadi kalau nama perusahaan sudah saya bacakan tadi, sudah ya? Nah, mungkin terlambat tadi. Untuk tindak lanjut ini tadi sudah sampaikan, penelitian mendalam, memeriksa pihak-pihak perusahaan tadi, ada 3 perusahaan. Kemudian telah kita lakukan wawancara-wawancara, penelitian, dokumen dan sebagainya. Ini masih masuk di administrasi, jadi belum masuk ke penyidikan. Tetapi status barangnya sudah masuk di dalam penetapan kami di barang dikuasai negara. Nah, tindak lanjutnya apa? Nanti akan kita terus dalami, dan kalau memang sudah clear di administrasi, maka kita tetapkan menjadi barang milik negara. Nah, tindak lanjutnya pasti nanti kita minta petunjuk dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini kantor ya DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apakah ini boleh dilelang atau dimusnahkan? Nah, kita biasa nanti
menyampaikan bersurat. Jadi belum bisa kita sampaikan sekarang. Kalau toh pun nanti tindak lanjutnya adalah dimusnahkan, tentu akan kami undang. Kalau tindak lanjutnya dilelang, kita juga akan publish lelang secara terbuka, tapi bukan di BJK, tapi di KPKNL. Atau juga bisa untuk peruntukan lain. Tadi disinggung tentang hibah. Tetapi semua perizinannya ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nanti akan kita laporkan dulu ini ke sana. Gitu ya, jelas ya. Jadi belum bisa kita pastikan sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan media 2 pertanyaan terakhir. Halo Bapak, selamat pagi Bapak-Bapak di depan. Saya Desi dari CNN TV Pak. Izin bertanya Pak, untuk alasan penindakannya ini kan tadi kalau sempat dibilang melanggar Permendak 25 tahun 2024 ya Pak. Tapi kalau dari sisi kepabeanan itu untuk bea masuk, cukai dan pajak impornya itu semua masih tercatat resmi atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, untuk kepabeanannya sebenarnya mereka memberitahukannya kan part. Ya, memberitahukannya part dan sudah membayar bea masuk dan pajaknya. Tetapi tidak sinkron antara pemberitahuan dengan fisik barangnya. Yang diberitahukan part, tetapi kedapatannya CKD, terurai. Yang harusnya adalah pemberitahuannya adalah sepeda motor. Kan gitu. Tetapi karena bekas tidak boleh. Itu yang melanggar Permendak 24 tahun 2025 tadi. Jadi jelas ya, kira-kira itu. Ada lagi tadi? Cukup? Cukup Kak? Cukup. Baik, selanjutnya 1 pertanyaan terakhir. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, sesi tanya jawab kita cukupkan dan kita akan segera melaksanakan ke agenda selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan peninjauan barang bukti. Untuk itu kami undang kepada Kepala KPU dan juga Tanjung Priuk, Bapak Kapolres dan juga Bapak Ibu narasumber lainnya untuk dapat maju ke area barang bukti. Sekaligus foto bersama. Untuk itu kami undang rekan dokumentator untuk dapat mendekat ke area peninjauan barang bukti. Lihat-lihat Pak, Pak. Kalau dirakit jadinya tambahin ban sama mesin jadi seperti ini. Ada kemungkinan teman-teman dia nggak bisa mesinnya mungkin nanti kalau lolos baru mesinnya masuk atau ban-bannya lain maksudnya pas udah lolos. Jadi meternya yang ini kayak gini ini baru dirangkai. Ya. Kalau pas bentuknya kayak apa? Jalan Pak ya, jalan Pak.